pemirsa, kembali lagi bersama saya Isna yang akan menemani Anda di talk show hari ini. Nah, pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, kali ini topik yang bakal kita bahas adalah tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti yang pemirsa ketahui, bahwasannya sistem pendidikan di Indonesia itu dari sumber yang terpercaya, bahwasannya sistem pendidikan kita itu masih banyak kurangnya, mulai dari sistem zonasi yang tidak merata dan lalu ada infrastruktur yang tidak memadai. Nah, kali ini pemirsa, kita mengundang seorang yang ahli dalam bidang pendidikan. Mari kita sambut Ibu Sofi. Halo Ibu Sofi, gimana kabar Ibu dan keluarga? Alhamdulillah baik. Mbak Isna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi di sini saya serta tim Wakasi mengundang Ibu ke acara talk show itu dengan bertujuan membahas jeleknya sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem zonasi yang tidak merata, lalu ada infrastruktur yang kurang memadai. Kalau boleh tahu, bagaimana pandangan Ibu terkait kondisi pendidikan di negara kita? Izin menjawab ya Mbak Isna ya. Pandangan saya, menurut saya ya, tentang sistem pendidikan negara kita itu masih kurang, terutama di bagian daerah-daerah terpencil yang kurang infrastrukturnya, seperti jalan yang tidak memadai, seperti anak-anak yang harus bersekolah jauh antara desa ke desa satunya lagi, dan juga infrastruktur dasar seperti ruang kelas yang tidak memadai ya gitu. Apalagi tidak sampainya listrik gitu dari itu menjadi hambatan besar bagi sistem pendidikan di negara kita ini. Oh, ternyata masih banyak kurangnya ya Bu dari sistem pendidikan kita ini. Iya benar sekali. Ini menjadi pandangan yang harus kita benahi ya. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus bekerja sama agar sistem pendidikan kita ini bisa lebih baik lagi gitu. Dan saya mendapat laporan dari Ombudsman RI 2025 ini Februari bahwa kasus seperti ini masih banyak terjadi di daerah terpencil, khususnya di desa-desa gitu ya. Jadi anak-anak sulit dan kurangnya mendapatkan infrastruktur seperti buku, ruang belajar yang bagus gitu. Dan sistem zonasi yang tidak merata gitu Mbak. Jadi ternyata kesenjangan ini tuh bukan soal fisik sekolah aja ya, tapi juga soal kualitas guru. Di mana kebanyakan ternyata guru-guru itu lebih unggul di kota dibanding di pelosok ya. Nah iya benar sekali, seharusnya ya pemerintah itu lebih aware ke daerah terpencil gitu. Harusnya bisa menempatkan guru-guru terbaik, guru-guru yang kompeten itu lebih ke daerah-daerah yang kurang gitu, tidak terfokus pada perkotaan saja gitu. Iya, saya juga dengar itu, dan kasihan ya Bu yang anak-anak yang udah ambisi untuk belajar tapi dapat gurunya masih kurang. Iya benar sekali itu. Dan kebanyakan ternyata guru-guru itu cenderung di kota daripada di pelosok. Ya seperti itu ya. Jadi harusnya karena saya juga sadar kalau negara kita ini luas ya, seharusnya bisa saling merata ke daerah-daerah gitu. Kasihan juga kan anak-anak yang di daerah terpencil tidak mendapatkan hak mereka gitu ya. Seperti sekolah unggulan kan, banyak kasusnya juga akhirnya mereka mempalsukan kepindahan sekolah agar anak-anaknya bisa masuk ke dalam sekolah yang unggulan gitu Mbak. Jadi bikin anak-anak yang tadinya belajar yang semangat banget jadi kurang karena saingannya udah orang-orang dalam. Iya benar, jadi itu mematahkan psikologis mereka ya. Mereka jadi malas belajar karena yang mereka lakukan pasti kayak ujung-ujungnya anak-anak yang dekat dari sekolah gitu yang akan mendapatkan sekolah unggulan tersebut gitu. Itu bisa memengaruhi psikologis anak. Iya benar. Ternyata sebegitu dampaknya dari sistem zonasi yang nggak merata bisa mengubah psikologis anak yang tadinya semangat belajar jadi males, sampai-sampai keluarganya memalsukan. Iya itu benar Mbak. Itu sampai seperti itu ya efeknya gitu. Oh iya, saya dengar Bu, sistem pendidikan kita itu mau mengikuti sistem pendidikan Finlandia, itu benar? Benar sekali, jadi sistem pendidikan di Indonesia itu ingin mengikuti sistem pendidikan yang ada di Finlandia ya. Cuma pemerintah itu tidak melihat dari sisi lain gitu. Maksud dari sisi lain itu apa ya Bu? Iya, jadi seperti masalah gaji ya. Jadi di Finlandia itu guru bisa mendapatkan per bulan 3.000 per sekian euro
apabila dirupiahkan itu bisa mencapai 66 juta, sedangkan di Indonesia aja guru honorer nggak sampai 200 lah, nyampe lah cuma nggak lebih, yang lebih paling sedikit. Udah gitu sistem di Finlandia, pendidikan buat guru itu minimal S2. Di Indonesia itu terbatas ya, hanya beberapa yang S1, itu juga ya gajinya tidak sesuai gitu. Jadi mereka lebih terfokus besok mau makan apa, harus bayar ini, bayar itu. Jadi mereka nggak bisa fokus untuk mengajar anak-anak yang ada di Indonesia gitu kan ya. Jadi kayak kurang aja gitu. Harusnya pemerintah lebih aware tentang gaji dulu. Jadi guru-guru kita itu bisa fokus untuk mengajar anak-anak yang ada di negara kita ini. Jadi kalau mau sistem pendidikan Finlandia itu, pemerintah seharusnya melihat kondisi guru-guru dulu yang ada di Indonesia. Iya, benar sekali, Mbak. Kayaknya Bu, saya ada pertanyaan lagi nih. Iya. Di media sosial ini lagi ramai banget, dimana anak SMA sekarang itu banyak yang belum bisa menghitung hitungan dasar. Gimana takutnya? Iya, menanggapi yang viral itu ya tentang anak SMA yang tidak bisa menghitung. Sebenarnya yang harus kita benahi itu adalah sistem mengajarnya gitu. Harusnya guru-guru itu bisa lebih kreatif, bisa membuat anak-anak itu tidak takut, tidak merasa terbebani dengan matematika gitu. Mereka harus lebih kreatif. Gimana supaya anak-anak itu lebih senang gitu, bisa belajar hitung gitu kan, jadi nggak takut. Kayak saya sebenarnya juga dulu takut kan ya namanya hitung-hitungan, apalagi guru matematika tuh ya ibaratnya badai mau banjir pasti datang gitu kan. Jadi kita kesannya takut duluan gitu ya. Seharusnya guru-guru di Indonesia ya harus mengubah cara pembelajaran gitu kan, agar anak-anak bisa lebih enjoy belajarnya. Seperti itu. Kalau belajarnya asik pasti mereka. Iya, jadi kalau belajarnya asik pasti mereka juga lebih enjoy gitu. Ya Bu, pertanyaan berikut itu sebenarnya apa sih hal yang kurang dari sistem pendidikan kita itu? Sebenarnya yang kurang dari sistem pembelajaran kita itu ya guru-guru itu cenderung lebih ke arah teori daripada praktek. Jadi ada guru yang lebih menjelaskan, tapi kurang ya dalam berpraktek gitu loh. Jadi kesannya kayak ceramah, bikin anak-anak tuh capek gitu, kayak ngantuk, bosen. Jadi kayak kurang masuk ke dalam otaknya gitu ya, kurang mencerna gitu. Ya anak-anak zaman sekarang memang jadinya sukanya begitu, guru-guru yang cuma menjelaskan aja, nggak yang maju ke depan gitu. Mereka senang sekarang kayak gitu karena ya sudah terlanjur ya. Seharusnya guru-guru itu bisa mengubah cara pembelajaran mereka seperti itu. Oke, terima kasih Bu menyampaikan hal yang baik untuk pemirsa semua, dan makasih juga udah mau. Iya, terima kasih, sama-sama Mbak. Sebelum kita mengakhiri talk show ini, ada nggak sih saran dari Ibu? Ya, saran buat saya ya, supaya pemerintah itu lebih aware untuk menaikkan gaji tenaga didik lah di negara kita ini, agar mereka bisa fokus untuk mengajar saja anak-anak itu, tidak lebih memikirkan nasib mereka dulu, mau makan apa, mau bayar ini gimana, itu gimana, karena gajinya tidak sesuai ya menurut saya kan. Terus metode belajar juga harus dibenahi, harus ya kreatif lah kayak gitu kan. Apalagi zaman sekarang itu udah teknologi udah maju ya Mbak ya. Ada bisa lewat TikTok, YouTube, dan media pembelajaran manapun itu bisa sekarang sih kayak gitu. Ya terus untuk anak-anak, Ibu sarankan gitu, kalian harus lebih semangat lagi ya untuk meraih masa depan, meraih cita-cita gitu. Jangan karena gurunya hanya mengajar secara ceramah, materi saja, terus kalian kayak udahlah nggak mau belajar lagi. Itu salah banget ya. Jadi seharusnya bisa dibenahi dari pemerintah, pengajar itu sendiri, dan juga anak-anaknya gitu. Semuanya nyatu. Iya, biar semuanya bisa menyatu. Jadi pemirsa, dari diskusi kita tadi, hal yang harus diperhatikan adalah pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah pendidikan tersebut. Nah, karena kualitas SDM tergantung dari tenaga pendidikan kita. Kalau tenaga pendidikan kita tidak sejahtera, bagaimana Indonesia bisa melampaui negara maju? Itu saja dari saya selaku host Wakasi. Terima kasih.